Malam itu, seperti malam-malam biasanya di Yogyakarta, kota yang katanya penuh kenangan, tapi kadang juga menyimpan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aku Raka, mahasiswa semester akhir. 4 tahun tinggal di Jogja, dan selama itu aku nggak pernah percaya sama hal-hal gaib. Sampai akhirnya, aku menempati kamar kos yang bernama 3B. Kamar yang mengubah hidupku untuk selamanya. Semester baru waktu itu baru saja dimulai. Aku pindah ke sebuah kos baru di daerah Pogong, dekat kampus. Kosnya murah, cuma 450.000 per bulan, sudah termasuk listrik dan wifi. Pemiliknya, Bu Lastri, ibu paruh baya yang kelihatannya baik dan ramah. Kamar 3B ada di lantai 2, paling pojok. Katanya jarang ditempati karena agak panas. Aku nggak curiga apa-apa. Namanya juga anak kos, yang penting murah dan ada tempat buat tidur. Waktu pertama masuk, ada sesuatu yang aneh. Kamar itu bau melati. Bukan bau melati segar, tapi bau bunga yang sudah lama, kayak layu. Di pojokan kamar, ada bekas paku di dinding, seperti pernah digantungin foto atau lukisan. Dan di bawah jendela, ada noda gelap di lantai, mirip bekas air yang nggak kering sempurna. Malam pertama di kamar 3B terasa biasa saja, sampai sekitar jam 2 dini hari. Awalnya kupikir itu bocoran air, tapi ketika aku nyalain lampu, lantai kering. Dan suara itu datang dari arah lemari kayu dekat jendela. Aku buka perlahan, dan di dalamnya kosong. Cuma ada bau melati itu lagi, makin kuat. Saking kuatnya sampai bikin perutku mual. Aku tutup lemari dan coba tidur lagi. Tapi tepat jam 02.37 aku langsung duduk tegak. Suaranya pelan, deket banget sama telingaku. Padahal nggak ada siapa-siapa di kamar itu selain aku. Besok paginya aku cerita ke Bu Lastri. Dia cuma senyum, lalu bilang, "Ah, mungkin kamu kecapekan, Mas Raka. Biasa, kalau pindah tempat baru suka kebawa mimpi." Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Jam 2 lewat sedikit, ada bisikan. Kadang panas, kadang tolong. Dan yang paling aku nggak bisa lupakan. Suatu malam aku terbangun karena ada perempuan duduk di ujung kasurku. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dia nggak bergerak. Cuman menunduk, memegang ujung spray sambil gemetar. Ketika aku berusaha bicara, dia tiba-tiba menoleh cepat. Matanya hitam pekat, wajahnya terbakar di satu sisi, dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Aku pingsan malam itu. Besoknya aku bangun di musola kecil dekat kos. Kata Bu Lastri, aku ditemukan pingsan di depan kamar. Dia bilang, mungkin aku diganggu makhluk halus. Akhirnya aku minta bantuan temanku, Dimas, anak jurusan sejarah yang suka ngulik hal mistis. Kami coba cari tahu siapa penghuni kamar 3B sebelum aku. Dan ternyata, 2 tahun lalu, kamar itu pernah ditempati oleh seorang mahasiswi bernama Nisa. Dia ditemukan meninggal bunuh diri di dalam kamar itu. Alasannya tidak jelas. Hanya meninggalkan satu catatan pendek di dinding. "Panas. Tolong aku." Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku nekat buka lemari tempat bau melati itu berasal. Di balik lapisan kayu belakang lemari, aku menemukan foto. Foto seorang perempuan dengan luka bakar di wajah. Tulisan di belakang fotonya, Nisa, 3B. Tiba-tiba lampu kamar mati. Dari jendela, kulihat bayangan perempuan berjalan dari arah halaman belakang kos. Basah kuyup, wajahnya seperti meneteskan lilin cair. Dia naik tangga perlahan dan berhenti tepat di depan pintu kamar 3B. Aku mundur tapi gagang pintu berputar sendiri. Pintu terbuka perlahan. Dia berdiri di sana, memandangku dengan mata kosong, dan berbisik, "Aku nggak sengaja kebakar, Raka. Tolong aku." Tiba-tiba seluruh kamar panas, kayak udara terbakar. Nafasku sesak. Aku menjerit minta tolong. Aku bangun di rumah sakit. Dimas duduk di sampingku, wajahnya pucat. "Raka, kamu tahu nggak? Kos itu kebakaran semalam." Aku kaget. "Kebakaran? Tapi aku kan udah lari keluar." Dimas menatapku lama. "Enggak, Ra. Petugas pemadam nemuin kamu di dalam kamar 3B. Dan kamu nggak napas selama 5 menit. Aku diam. Tapi ada yang aneh. Tubuhku terasa dingin. Aku lihat tanganku pucat kebiruan. Dan di kaca jendela rumah sakit, aku melihat bayangan perempuan berdiri di belakangku, tersenyum. "Sekarang kamu tahu rasanya panas, kan? Raka?" Mereka bilang, "Kamar 3B sekarang sudah ditutup permanen. Tapi setiap malam,
warga sekitar masih mencium bau melati dan kadang melihat dua bayangan berdiri di jendela lantai 2.